Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat dimanapun berada pada kesempatan kali ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat begitu banyaknya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, kita semuanya mudah-mudahan diberikan Allah perlindungan dari virus yang tersebar hari ini. Salawat beringan salam, tidak bosan-bosannya kita berdoa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Sambil malaikat Jibril datang membawa sebuah berita tentang api neraka. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, apakah ada sebuah neraka untuk umatku?" Ketika itu dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ada ya Rasulullah. Neraka itu yang bernama neraka Jahannam." Ketika itu Rasulullah langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah beliau sadarkan diri, beliau berdoa kepada Allah selama 3 hari 3 malam. Beliau tak keluar rumah sedikit pun dan berdoa kepada Allah, Allahumma firli li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa umatnya Muhammad, ampuni dosanya Muhammad, ampuni dosanya umatnya Nabi Muhammad. Beliau berdoa, ya Allah, ampuni dosa umatku, ya Allah, ampuni dosa umatku. Itu yang beliau doakan setiap hari, 3 hari 3 malam, dikhususkan untuk kita. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Beliau cinta kepada seluruh umatnya, yang berdosa dan yang tidak berdosa pun. Beliau sangat mencintai umatnya. Bahkan diceritakan dalam sebuah kisah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nantinya ketika tak ada orang-orang satupun di padang mahsyar, nantinya tak ada yang bisa membantu setiap manusia. Setiap nabi didatangi oleh umat, segolongan umat. Mereka berkata, nafsihi, nafsihi, diriku, jiwaku, tak ada yang bisa ku bantu, kata beliau akan berkata. Tapi ketika datang kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Beliau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud begitu lamanya, sujud begitu luar biasanya, dan meminta kepada Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu, syafaat yang paling penting adalah syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat dimanapun yang berada pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan dicintai Allah dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini berada pada bulan tersuci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah, bulan yang sangat penuh dengan rahmat Allah diturunkan. Bahkan Al-Quran pun diturunkan pada bulan ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahru Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, yang mana petunjuk bagi seluruh manusia, petunjuk bagi seluruh orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan semuanya itu diperintahkan Allah, diberikan Allah dengan penuh dengan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Dan
kita sebagai manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika kita pada bulan Ramadan ini, lebih baik perbanyak bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, dan sucikan hati kita dan diri kita semuanya. Sebab di sebulan Ramadan diibaratkan sebuah air suci yang datang dari surga. Lalu diri kita diibaratkan bagaikan sebuah gelas, yang semana seandainya gelas kita itu penuh dengan debu, dimasuki oleh Ramadan, dimasuki dengan air yang suci, apa yang terjadi? Gelas akan kotor sekali. Tapi ketika gelas kita bersihkan, air yang suci kita tuangkan, kita masukkan, dan itu diri kita harus dipersiapkan. Gelas yang kotor harus dibersihkan dulu. Sebelum itu, sebelum dibersihkan, harus kita perbanyakkan dengan bertaubat dan berbanyak untuk membersihkan jiwa, terutama hati ini. Sebab Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, adakah sebuah anggota tubuh yang mana bermanfaat bagi semuanya? Satu yang berlaku seluruhnya melakukan perbuatan, semuanya melakukan perbuatan apapun." Kata Rasulullah, ada suatu anggota tubuh yang mana apabila satu anggota tubuh itu baik, maka semua perbuatan orang baik. Dan seandainya satu anggota tubuh buruk, maka buruklah semua itu. Maka apa itu ya Rasulullah? Yaitunya hati, kata Rasulullah. Qalbu, yaitunya hati. Maka ketika Allah perintahkan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika Allah perintahkan, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, cinta kepada orang-orang yang senantiasa ada untuk membersihkan dirinya, dalam artian membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, dan membersihkan jasadnya ini ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Ketika dalam bulan Ramadan ini, maka diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat dimanapun berada pada kesempatan kali ini, kita harus memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab banyak orang-orang yang di luar sana yang mana telah mendahului kita. Ayah, bunda, saudara-saudara, tetangga-tetangga, teman-teman, dan sahabat-sahabat kita telah mendahului kita semuanya. Dan dalam Al-Quran dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Mereka yang ada di luar sana yang ingin mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak berjumpa dengan Ramadan. Apa yang mereka tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami mendengar azab-Mu ya Allah, kami melihat azab-Mu ya Allah, wa sami'na, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Banyak orang-orang yang di luar sana yang ingin berharap berjumpa dengan Ramadan, tidak diberikan Allah sama sekali kesempatan itu. Kita yang masih diberikan Allah kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, ingin masih beribadah pada bulan Ramadan, manfaatkan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Farji'na, mau ngapa kalian? Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan inna muqinun, kami akan beramal soleh ya Allah, dan kami adalah orang-orang yang benar-benar yakin terhadap apa yang telah Engkau perintahkan ya Allah. Semuanya ini diberikan Allah kepada kita kesempatan untuk hidup. Berarti Allah masih cinta kepada kita, masih sayang kepada kita, masih rindu kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan bulan Ramadan ini, jadikan bulan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, untuk bisa kita beramal, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena tujuan dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitunya agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan tinggi jabatannya, bukan banyak ilmunya,
bukan orang-orang yang banyak ibadahnya, bukan yang kaya, tapi semuanya itu yang dijadikan Allah sebagai beban bagi kita, kendaraan bagi kita, transportasi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu hanya sebuah komunikasi, sebuah hal yang harus kita jadikan kebaikan-kebaikan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka manfaatkan Ramadan hari ini dengan sebaik-baiknya, beribadahlah dengan sebaik-baiknya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik bukan orang-orang yang senantiasa tahajudnya paling banyak, bukan orang-orang yang senantiasa banyak Al-Qur'annya, tapi orang-orang bertakwalah yang mulia di sisi Allah. Bukan dilihat dari tampangnya, bukan dari jasadnya ini, tapi yang dilihat dari hatinya mereka masing-masing. Maka manfaatkan diri ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan saat ini bisa menjadikan keberkahan bagi kita dan bisa menunjukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.